Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udhwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'zil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sabadana manjatkeun puji syukur ka Allah, manjatkeun salam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas limpahan nikmat yang begitu besar sehingga alhamdulillah kaum bapa di malam ini, di malam Sabtu, tiasa bertatap muka sareng sim abdi di nararaga pengajian rutin bulanan ya, pekanan ya. Nu dipihormat pangarsa Bapak DKM, Nudipi hormat reng-rengan sadayana pangduum waktu pangjajab acara. Nudipi hormat sadayana i Bapa Nusami rawuh. Permohonan maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena batasan-batasan kami yang tentunya waktu jugalah yang kita harus atur. Para wargi sadayana di mana keadaan situasi zaman situasi dan kondisi Bapak zaman saat ini, yakin zaman semakin lama semakin susah dimengerti. Cek urang Sunda, wios ku Sunda itu Pak. Wios. Bubarna jam 7 langkung 5. Pak sehat Pak. Cek urang Sunda kieu Pak. Ieu zaman teu ngeunyeum panon, teu ngeunyeum ceuli. Beuki dieu teh beuki aneh. Mari kita buka dengan mukadimah bahasa yang tentunya kita pikir bersama dan telah bersama. Ada contoh, aya pemberi contoh. Kayaknya Pak, di zaman sekarang ini lebih baik memberikan contoh daripada memberi contoh. Ya kita berpikir. Memberikan contoh lebih hebat ketimbang memberi contoh.
Sami itu Pak. Memberikan contoh dan memberi contoh sami henteu? Tidak. Memberikan contoh ini resepnya. Memberi contoh tanpa dikerjakan. Orang yang memberi contoh dengan orang yang memberikan contoh, entoh lebih hebat orang yang memberikan contoh, lebih hebat orang yang memberi contoh, lebih hebat orang yang memberikan contoh daripada orang yang memberi contoh gitu. Lepat deh. Sok. Saya keneh mere contoh daripada mikeun contoh gitu tah. Cek Sunda. Cing atuh ulah sok bentik curug balas nunjuk. Capetang balas miwara. Memberikan contoh pasti memberi contoh. Memberi contoh belum tentu menjadikan contoh. Contoh satu. Bapak hadirin berangkat ke suatu tempat di mana tempat itu banyak nu disebat kebun binatang. Pak DKM bawa mobil dengan keluarga, set bawa mobil. Ketika sudah sampai di kebun binatang, aya alam anu bebas, monyet keluar. Monyet ngajak seuri. Ulah disangka monyet babaturan. Begitu panto dibuka, monyet seuri lantaran ningali dina mobil aya dahareun. Maka panto dibuka, monyet asup. Nu boga mobil kabur da sieun monyet. Hulu mobil ditincakan, luhur mobil ditincakan, jok mobil ditincakan, pinuh ku monyet. Monyet hanya bisa menguasai. Tapi monyet tidak bisa untuk mengemudi. Para bapak nusami hadir, salah satu kutipan ayat yang lunak bisa dibaca hanya 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mari kita masuk kepada tafsir. Wawunya wawu atap. Wawunya wawu sumpah, wawu qasam. Wal asri berarti wa'al asri. Wawunya wawu qasam alias wawu sumpah, artinya demi. Alnya adalah ali ta'rif. Setelah sumpah ada alif lam. Alnya li ta'rif, artinya pemberitahuan. Ada wawu. Ini tafsir dulu biar nanti kita ke dunia bebas. Wawu qasam, wawu sumpah, artinya demi. Alnya pemberitahuan, li ta'rif. Wal asri, demi waktu. Saya menyampaikan kata Allah demi waktu. Yang mana? Yang ini. Wal asri, demi waktu anu nuju di anggo ayeuna. Kenapa disebat ayeuna? Alif lam li ta'rif. Tapi jika tidak pakai alif lam wa asri, maka demi waktu yang mana? Terserah. Wal asri, demi waktu yang sedang kita sekarang jalankan. Ini ada khobar, ada berita. Waw qasam li ta'rif. Warning, bahaya latin di depan. Mana? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam
kerugian. Demi waktu manusia rugi. Demi waktu manusia hancur. Demi waktu manusia menyesal yang tiada arti. Demi waktu manusia prihatin. Illa adatus tisnain illalladzi, kecuali manusia-manusia amanu yang beriman. Kata Allah, demi waktu yang ini yang sedang kita pakai, manusia semuanya akan rugi kecuali satu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak nusami hadir, mari buka ayat surah Al-Baqarah dengan firman Allah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini ayat disambungkan dengan manusia-manusia yang rugi, Pak. Wa minan nasi ay min ba'din nas. Tisa palih manusia aya nu nyarios may yaqulu amanna billah, aku beriman kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan aku beriman kepada hari gaib. Wa ma hum bimumin, akan tetapi mereka tidak beriman. Kaum muslimin ahli pangaosan usami hadir, mari kita buka. Yukhadi'un Allah, mereka bohong, mereka menipu Allah, mereka menipu orang-orang yang beriman, Pak. Yukhadi'un Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman tipu. Allah tipu, orang beriman juga tipu. Siapa mereka? May yaqulu amanna billah, orang yang pura-pura beriman. Yuk orang sambungkan jeung ayat kahirupan. Kaum muslimin, karuksakan, kabatilan yang terorganisir bisa ngelehkeun kebenaran yang tidak terorganisir. Suatu waktu kebenaran terpaksa harus mengalah, bukan kalah. Kenapa? Karena ada kebatilan yang terorganisir. Kalian akan rugi kecuali orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu, dan ada sebahagian orang yang mengaku orang beriman, akan tetapi mereka tidak beriman. Kenapa? Allah kalian tipu, kata Allah. Umat Islam kalian bohongi. Wa ma yakhdahuna illa anfusahum wa ma yashurun. Sebetulnya penipu itu bukan Allah yang ditipu, bukan umat Islam yang ditipu, justru kalianlah yang kena tipu. Semakin jauh Anda bohongkan agama Allah, semakin jauh Anda dustakan agama Allah, akan semakin hancur kalian. Tak ada ubahnya seperti jalmi ngegel batu. Palamun jalmi ngegel batu, kira-kira batu nu hancur atau gigi yang permisi? Gigi yang permisi kan? Nah, seperti itu. Semakin tajam gigi menggigit batu,
akan semakin hancur habis gigi kita permisi satu persatu. Kenapa? Allah ditipu macam Firaun. Mayakulu, mereka iman. Buktinya disumpah pakai Quran. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya akan anu. Demi Allah, saya akan anu. Nih. Satu permasalahan yang sedang booming di dunia. Ada 3 masjid yang Allah muliakan. Pertama adalah Al-Quds, Baitul Maqdis. Pertama masjid yang dimuliakan kiblat umat Islam yang pertama adalah Masjid Baitul Maqdis. Setelah itu turun ayat pada waktu asar fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka Kangjeng Rasul berpindah kiblat ke Mekah atau ke Masjidil Haram. 3 masjid ini yang disebut Haramain, Mekah dan Haram. Kita sholat di Masjidil Al-Aqsa luar biasa pahalanya. Kita sholat di Masjidil Nabawi luar biasa pahalanya. Orang sholat di Masjidil Haram luar biasa pahalanya. 3 masjid ieu jauh jeung sholat di Masjid GBM ieu. Tebih. Mana yang jadi masalah? Dari dulu, dari zaman baheula, timiti Firaun lang layangan, sampai sekarang, bagaimana caranya kebenaran diusik supaya tidak jalan? Lihat Al-Aqsa. Dari dulu, Kangjeng Rasul sampai hijrah dulu ke Madinah. Kenapa? Karena luar biasa ada asyaduk ukro wanipako yang ada di kota Mekah. Sehingga Kangjeng Rasul terpaksa mengalah hijrah dulu ke Madinah mencari pengikut. Setelah itu baru Kangjeng Rasul melaksanakan haji ke Mekah dengan berbondong-bondong. Maka yang disebut Futuh Mekah. Sekarang terjadi. Yang ditakutkan terjadi. Nanti umat akhir zaman akan menjauhkan diri daripada masjid. Nanti umat akhir zaman akan menjauhkan diri daripada rumah ibadah. Punten, maaf ya. Sebalik nanya. Kata Rasulullah, lamun aya penyakit memohon ampun, bermunajat. Lihat surahnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Pengobat diri diantaranya adalah Al-Quran. Sering kita baca Quran, imun kita akan semakin tinggi. Sering kita mengingat Allah, badan kita akan semakin sehat. Punten, nyolok mata melotot, dirasakan atau tidak, diakui atau tidak, ayeuna penyakit nuker geger. Terus Pak, pada KM, punten, jangan salah penafsiran. Orang masih takut dengan COVID daripada dengan peringatan-peringatan neraka Allah. Terus deh, silakan buktikan. Orang masih takut dengan COVID daripada neraka Allah. Tidak takut dengan neraka. Orang disumpah pakai Quran berani bohong. Orang ditakut-takuti pakai masker. Kalau tidak kena ancaman, takut mereka. Sampai tidak salaman dengan saudara kita. Sukses untuk memisahkan diri daripada agama. Sholat pakai jarak. Pengajian jangan. Rasul pun demikian dulu ketika ada onta yang sakit, pisahkan mana nu gering mana nu henteu. Sallu kama ra'aitumu usolli. Kalian sholat seperti aku. Jika kalian sakit jangan dekat-dekat
dengan orang yang sehat. Mari kita sama-sama berpikir. Kita semua saudara dan tahu bahwa ini yang ada di sekeliling kita adalah sehat. Tetap masih jaga jarak dan tetap masih ditutup. Bagaimana caranya? Sukses. Kemarin Idul Fitri, sampai jangan-jangan ulah jalan jelma, Bapak jalan tikus wae di halangan. Jalan tikus wae di halangan, kau mau jalan jelma. Sahanu riweuh, nu tukang di jalan. Dishub lantas riweuh polisi. Tungtungna teman abdi rieu cenah ji aing cenah. Itu terasa oleh kita. Agama dipisahkan, ibadah pun dihancurkan. Yang akhirnya, mari kita buktikan. Ekonomi mana sekarang yang tidak hancur? Abdi punya jabatan pengurus travel VT Tunas Indonesia, Tunas Imani. PT Abdi punya teman pilot Garuda, Lion Air, Emirat, Saudi Arabia. Sekarang khususnya Garuda sudah mulai dirumahkan. Kenapa? Karena hancur. Bahkan pilot-pilot sekarang banting setir, rumahnya dijual, mobilnya dijual, sampai-sampai dagang martabak telur, Pak. Pilot. Ayeuna. Di masjid khutbah jangan lama-lama. Orang naik pesawat dari Saudi ke sini sampai 9 jam, apakah pernah jaga jarak? Orang sholat dipecahkan. Lihat Bapak sekarang study tour, main ke sana ke pantai-pantai. Dari mulai kapan sampai kapan kalian tidak akan pernah dites apakah kalian punya suhu, apakah kalian punya penyakit, bebas. Ini sudah terjadi dan sudah bercerai-berai umat Islam. Di masjid seperti ini keadaannya. Bukankah kita adalah kabinet terkecil rumah tangga? Bukankah tipologi rumah itu ada 4? 1, tipologi seperti tipologi kuburan. Apakah mau ambil tipologi rumah seperti itu? Seram dan menyeramkan. Bapak kerasa orang salik di kuburan? Pak, kerasa gaduh bumi jika kuburan? Awas, awas. Hati kita harus terbuka, iman kita harus ini. Sahanu daek cicing di kuburan Pak DKM. Sehebat apapun, semewah apapun bangunan di atas kuburan, terbangun batu nisan yang sangat hebat, enggan, walaupun itu kuburan bapak kita yang dikubur. Ini logika loh. Yang kedua, tipologi rumah pembangunan adalah seperti pasar. Mana tipologi pasar? Orang berpikirnya duit, setelah duit makan. Setelah makan tidur, setelah tidur beol, mandi, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, sumur. Hanya itu yang dipikirkan. Tidak memikirkan bagaimana cara berbalik bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. 3. Tipologi rumah sakit. Sehebat apapun rumah sakit yang ada di Tasikmalaya, baik kelas VVIP, kelas Sukapura, Bapak kerasa sadinten dirawat di rumah sakit, Pak? Hoyong, Pak? Saan hoyong? Bapak silakan sakit, nanti dikasih ruangan VVIP. Khusus sendiri, kulkas, TV, tempat cicing keluarga. Kerasa tuh? Enggak. Apakah kita tidak sadar? Banyak saudara kita yang rumahnya seperti tipologi rumah sakit. Memang rumahnya mewah, memang kendaraannya mengkilat, jumlah kendaraannya sejumlah keluarga, gajinya sabreg, duitna geus teu kahitung nol na oge. Rumahnya mewah, di kampungnya sudah tidak ada tandingannya, tapi mereka sakit. Kenapa? Tidak sadar apakah kalian sedang diuji atau sedang apa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga jauh, susah dan berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Ini tipologi rumah sakit.
Emang Allah sayang kepada yang kayak gitu? Wal ashri. Jangan dijadikan kebanggaan pangkat dan jabatanmu, karena paling tinggi jabatan adalah pensiun. Jadi aya nu terus pensiun jabatan makin luhur aya teu. Apa? Bapak udah pensiun kan? Sekarang jabatan jadi jenderal enggak, Pak? Enggak. Walaupun sudah jenderal kalau pensiun apa namanya? Purnawirawan kan? Sudah. Mau nggak ompong. Mau nggak buhuntuan. Sieun moal kira-kira. Ek ngegena ge moal teurak. Serem wungkul. Ini. Ingat, jika kita tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr, kita akan celaka. Hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah semua pemimpin. Bapak-bapak sadayana pemimpin di rumah tangga dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian sedetik apapun apa yang kau lakukan pasti Allah akan balas. Sudahkah kita sadar bahwa anak kita subuhnya susah bangun? Sudahkah kita sadar kadang-kadang kita subuhnya nggak tahu adzan, tahu-tahu sudah jam 6? Ini, Masya Allah. Di hadapan Allah jabatan paling tinggi adalah almarhum. Aya jamin utos maut disebatkeun jaminan minan teu? Aya teu? Enggak kan? Saha eta almarhum Bapak Pulan? Almarhum kan? Nah seperti itu. Maka daripada itu banyak manusia yang membohongi Allah, banyak manusia yang menipu Allah, banyak manusia yang rugi dirinya, serugi-ruginya. Saya kasih contoh. Aya jalmi anu iman dengan seiman-imannya, dan ada orang yang iman tapi iman-imanan. Kenapa? Kalian akan dimintai dipertanggungjawaban. Jangankan jadi presiden, jangankan jadi gubernur, jadi seorang suami, nanti kalian akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Seperti apa istrimu dan seperti apa kau anakmu. Negara pun sama. Abi anggap negara Indonesia bukan anggap. Yang jelas negara Indonesia bukan negara yang fakir, bukan negara yang fakir. Jelas negara yang kaya raya, subur makmur, susu untuk dunia, Pak. Lain dengan Saudi. Jadi aya nu sok ka Mekah, anu tos ka Mekah ayanya, Pak. Aya nu tos sering teh can. Silakan, Pak. Urang di dieu sanajan teu gaduh tangkal kalapa. Hoyong dawegan gampang. Mang, keur ngala kalapa, meser abi sabaraha sok. Jang ubar nu hejo tong dilagragkeun. Mitosna kitu. Silakan Bapak di Saudi minta air kelapa atau minta dawegan teteangan sakota Mekah nepi ka modal apu moal manggih. Udah memang eueuh tangkalna. Awas. Yang hajian sekarang cuma 60.000, Pak. Cuma 60.000. Bukan soal Indonesia nggak berangkat. Kalaupun orang lain berangkat, belum tentu Indonesia berangkat. Kenapa habis dananya? Aman dan haji aman, bohong. APBN juga nggak ada, udah habis. Kalaupun APBN kalau ada harus ngutang lagi. Jangankan yang ada, bayar buat bunganya saja 3,37 tiap bulan, bunganya juga teka bayar. Dibilang dana haji ada dari mana? Awas, 60.000 jemaah yang bisa melaksanakan ibadah haji, itu pun untuk wilayah situ. Sudah dihancurkan. Ini dunia sudah akan berhenti berputar.
Dunia sudah akan berhenti untuk menyinari. Dunia sudah akan muncul yang disebut Dajjal. Sekarang Dajjal kelas 3 sudah muncul. Dunia akan segera turun Imam Mahdi. Dunia akan segera turun Isa Al-Masih binti Maryam. Apakah kita tidak akan sadar lagi dengan fenomena seperti ini? Mari kita buktikan. Tiap negara beda-beda Pak. Tiap negara beda-beda. Negara Indonesia adalah negara subur makmur gemah ripah loh jinawi. Qatar, Arab, Brunei jauh dengan Indonesia. Indonesia susu untuk dunia. Contoh, anak bapak gubrag lahir. Begitu bapak anaknya gubrag lahir, maka anak tersebut oleh pemerintah dikasih fasilitas rumah gratis. Di manakah gerangan? Itu adanya ada di daerah Qatar Emirat atau Uni Emirat. Silakan bapak baca, buka Google. Kalau saya bohong, urang mah budak lahir geus boga budak opat masih kene numpang jeung mitoha kan. Di Qatar sudah dipisah. Anak bapak lahir, begitu lahir langsung dapat asuransi hidup. Biaya persalinan dan biaya susu semuanya sudah ditanggung. Dan asuransi jiwa pun sudah ditanggung. Mau sekolah sampai manapun, sampai lulus manapun, S2, S3 pun ditanggung. Di manakah gerangan? Di Saudi Arabia. Paling sayang kepada negara bangsanya, paling sayang kepada rakyatnya. Tidak boleh rakyatnya sengsara, tidak boleh sejengkal pun jangan. Jangan ada rakyat anu sengsara. Sabiji sasawi pun teu meunang rakyat Saudi sengsara. Dijamin sakolana genep bulan sakola, genep bulan istirahat. Digaji SD sakieu gajihna, SMP sakieu gajihna, sudah diasuransikan. Lahir biaya persalinan ditanggung, susu ditanggung, walaupun salah tetap dibela. Kenapa demikian? Lawang rakyat saya kok. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun. Gubrag anak bapak lahir, ditanggung sekolahnya sampai sarjana. Di manakah gerangan? Hanya ada di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam salah satu negara yang kecil, masih keneh gede Kabupaten Tasikmalaya daripada Brunei Darussalam. Urang makan dua negaranya, negara kota Tasik jeung negara Kabupaten Tasik. Brunei Darussalam kecil, gede keneh kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya. Mun dikurilingan negara Brunei Darussalam tuh kudu neangan 4 jam 5 jam. Saking kecil-kecilnya, tapi ketika gubrag si anak lahir, sekolah sampai jenjang tinggi S3 dijamin gratis. Hebat. Ada lagi ilustrasi, begitu anak bapak lahir ke dunia dan sudah disampakan hutang 20 juta per hulu, di mana itu yang ada? Persetan saya ngomong hareupeun saya aing mah teu sieun. Wes tamatnya. Ditampi. Mari kita bertafakur. Bapak anu sami hadir, mari kita bertafakur. Selamatkan negara kita, selamatkan generasi agama. Kita semuanya akan mati. Apa sih warna kita? Sok buka beuteung urang, taranjang kabeh ge jelema teh hina tah. Ciki ih jeung kokotor kabeh oge. Kalian yang jadi pejabat bukan minta diladeni, radeni rakyat dong dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Nah, ini yang terjadi. Sekarang manusia sedang digegerkan dengan vaksin yang kedua. Tapi kenapa setelah vaksin yang kedua dilaksanakan, tapi wabah virus semakin menjalar di mana-mana? Apa yang terjadi? Cenah ustaz divaksin henteu aing mah.
Apa alasan? Moal we. Sok we kumaha ge. Kenapa demikian? Karena sekarang hukum sudah tidak bisa membedakan lagi mana kejahatan dan mana pelanggaran. Ada seorang polisi lagi razia, prit, pelanggaran, berhenti, siang, lihat surat-surat, ada, SNK ada, SIM ada, hidup, kenapa tidak pakai helm? Lupa Pak, pelanggaran, ditilang, silakan bayar denda, sudah selesai. Berarti pelanggaran hukumannya dengan dendaan. Kalau kejahatan hubungannya dengan hukuman. Kalau ngomongin prokes, saya sangat setuju. Mari kita sama-sama. Umat Islam kok kesehatan mah yang lebih awal. Innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ana dopatu minal iman. Sahanu teresep kana kokocok, sahanu teresep kana nyingrep cai, tapi kunaon kalian lebih jauh daripada Allah. Ayo bangkit. Maukah kalian dimurka oleh Allah mati dengan tidak membawa iman? Nauzubillah summa naudzubillah. Lihat Pak Harto. Dijongkrokeun ku mahasiswa, diruntuhkeun karena dianggap sudah tidak dipercaya lagi. Apa kata Pak Harto? Saya lebih baik turun, tidak akan mengusik-musik jabatan saya daripada rakyat saya sengsara. Lebih baik saya mundur. Pak Harto 32 tahun dia jadi presiden. Lebih baik bangsa yang makmur daripada jabatan saya yang makmur. Anu ayana kitu henteu? Sieun Pak. Ngahina presiden dihukum sia. Tapi ngahina Rasulullah asal minta maaf selesai. Berarti muliakeun presiden jeung rasulnya. Masya Allah. Tapi banyak manusia yang tertutup hatinya. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Masya Allah. Tanya anakmu yang istri, Neng, Teteh, kenapa enggak sholat? Bapak lagi datang bulan. Oh, enggak apa-apa kalau datang bulan mah. Karena kalau sholat datang bulan malah dosa. Tanya, Neng, kalau bersihnya waktu asar bagaimana cara sholatnya? Cik bisa tuh bapak nanya gitu. Lamun budak teu apeuleun babehed pangheulana kana neraka. Punten. Bahasa abdi nya, punten ya. Bilih nu sok ceramah di dieu tara beda jeung abi punten. Lamun bapak teu bisa nanya kitu budak teu bisa ngajawab, pangheulana doraka memeh budak bapak heula. Matak penting aya ulama. Mata kata Saudi, kenapa seorang Habib saya di sana enak-enakan, saya kasih hormat, saya kasih rumah, saya kasih fasilitas, saya kasih kendaraan darat, saya kasih kendaraan khusus pribadi, jet khusus pribadi. Tapi kenapa tiba-tiba datang ke Indonesia malah dipenjarakan? Apa salahnya? Sampai ke akar-akarnya habis. Bahkan Tasikmalaya sudah dicap oleh bujer-bujer setan. Santri-santri Tasikmalaya adalah calon-calon teroris. Apakah Bapak ngeunah digitukeun? Santri Tasikmalaya, kiai Tasikmalaya adalah setan-setan. Sekarang tentara sudah mulai dihinakan. Sudah tidak dikasih latihan, sudah tidak jarang dikasih senjata, malah kita cocok tanam. Alasan anu ketahanan pangan. Riwa. Apa fungsinya polisi? Untuk menindak kejahatan. Dilidik, disidik, dilemparkan, namanya P21, kemana? Ke kejaksaan. Lalu lempar, kemana? Ke hakim. Untuk apa? Untuk menghukumi siapa yang salah, siapa yang benar. Apa fungsinya tentara? Untuk menembak mati jika mengganggu keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara. Nah jadi zaman ayeuna Bapak salah memilih musuh Pak. Salah milih musuh. Dulur dijieun musuh. Musuh dijieun dulur.
jika ada terjadi di masjid ini, demi Allah pengajian tidak akan maju, Bapak tidak akan maju sampai kiamat berdiri. Kenapa? Karena salah memilih musuh. Lalu apa musuh kita di sini? Kebodohan. Mari kita sama-sama bangkitkan. Ayo kita bangkit, ayo kita bangkit. Nah ini Pak, awas. Yang kedua, lamun memang ini penyakit jelas adanya, kenapa yang dijauhkan sekolah? Kenapa yang dijauhkan masjid? Kenapa yang dijauhkan pesantren? Kenapa yang dijauhkan jajaran? Sementara mall, tempat wisata, tempat-tempat yang lain tetap dibebaskan begitu saja. Kalau memang ini prokes dianggap kejahatan, kenapa Hovifah, Gubernur Jawa Timur, mengadakan syukuran bebas ajojing tanpa masker? Kenapa tidak ditindak? Kenapa anak Jokowi tidak ditindak? Kenapa Jokowi hadir ke pernikahan Anang padahal apa untungnya? Bahkan langsung positif corona, kenapa tidak ditindak? Dan kenapa seorang Habibana Rizik Syihab malah dibikin target bahwa dia adalah kasus rumah sakit Umi dalam arti membohongkan terhadap penyakit. Sahaja ini tersenang ke Habib, siap-siap tidak akan ditanya ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak jangan mikir, oh dia mau FPI, jangan mikir. Mau FPI, mau HTI, mau apa terserah dia, yang jelas. Duriyah Rasul yang disebut Habib dengan kita jauh tanah kalangit. Satu, orang mah mulia teh karena ada orang tua. Punten dan kenal na DKM contohnya, Kang Ari mah di luar keur ngarokok. Pada KM bisa jadi jelema mulia karena ada bapak. Coba kalau seandainya dulu lagi kanak-kanak bapak pada KM meninggal, masih mulia ente. Bisa senang gak hidup secara logika? Enggak, karena pemikul hidup, beban hidup karena sudah meninggal. Apalagi kita punya kasus. Lihat wali kota sekarang. Mundurnya dengan hidup rumahnya di Sukamiskin. Tapi lain dengan Duriyah Rasulullah SAW yang disebut Habaib atau Habib. Upami pemegat disebatna Habib, upami istri disebatna Syaripah. Awas, kalau Syaripah tidak boleh nikah dengan laki-laki sembarang laki-laki. Khusus harus dengan Habib. Itu Duriyah Rasulullah. Tapi kalau Habib boleh nikah dengan wanita biasa. Tapi kalau Syaripah khusus nikahna dengan Habib kembali. Yang kedua, Habaib haram dikasih zakat, haram dikasih sodako. Itu adalah dzurriyyah termulia kecuali dikasih hadiah. Kalau dikasih sodako berarti dihinakan. Kalau dikasih zakat berarti dihinakan. Karena ausyahunnas kecuali dikasih hadiah. Kenapa hadiah? Berarti hadiah mah hubungannya dengan kemuliaan. Dua, apa mulianya dzurriyyah Rasul? Duriyah Rasul mulianya persis seperti sesobek Al-Quran, tulisan Al-Quran. Bapak di jalan mana Quran tulisannya waza'ana min baini aydihim saddan min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubshirun. Sakikituna terkapar di jalan. Kira-kira ku Bapak diinjak apa diambil? Diambil, diinjak. Diambil, pasti disimpan ke tempat yang mulia. Dzurriyyah Rasul Habib yang paling jelek persis seperti sobekan Quran. Sejelek-jeleknya sobekan Quran pasti akan menyatu dan akan dimuliakan oleh orang yang menemukan. Sejelek-jeleknya Rasulullah SAW, dzurriyyah Rasul yang disebut Habib suatu saat akan kembali kepada dzurriyyah yang aslinya, kepada bapaknya yaitu Rasulullah SAW, dan akan kembali berangkat kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lain dengan kita. Maka daripada itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya abdi ngaos ieu teh salah satu anugerah ti Allah Subhanahu wa taala bisa kami bersua pandang silaturahmi sareng para wargi sadayana. Di sisi lain kalau tidak diterima saya malu dengan orang yang nga-WA nya. Diterima kumaha, teu diterima kumaha. Kenapa demikian mereka? Karena kami pun lagi susah. Isi saya mah lagi terkapar, sakit di rumah sakit. Apa kata isi?
Abi tos tilu panggung ya, bae teu nanyakeun ge nya. Ti isuk-isuk geus tilu panggung ya. Bari minta doa abi teh pang doakeun istri abi keur teu damang, Pak. Di DBD masuk ke ruangan di Permata Bunda. Malam Salasa gara-garana ikut ngaji ka Subang. Ternyata meureun digegel nyamuk. Digegel ku abi tara muriang ari ku nyamuk muriang tah. Di rumah sakit di Permata Bunda di dinya. Tanpa sesuatu apapun, tanpa BPJS, tanpa KIS, tanpa apa matak, orang dia sih ngerti bantuan abi bisi mulang. Ini kenapa? Terkapar. Apa kata saya? Pak, demi memperjuangkan agama Allah, walaupun tidak bertemu sampai kita kiamat, bertemu di padang mahsyar, asa bener Bapak memperjuangkan agama Allah, semoga kita mendapatkan nikmat di sisi Allah, saya ridho, kata saya. Dan saya pun rela meninggalkannya karena kami pamit. Tadi abi di Perum Sukamulya, pulang 5:30, mampir lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit pamit maghrib, sholat telah di dia, langsung pulang ke sini. Abi balik dia ke rumah sakit sekarang. Kenapa demikian? Inilah kami atas piece to piece, atas perjanjian jeung pun bojo. Yuk hidup di dia da aya nununguan. Santai ku abi dikerahkeun, sawareh ngajar, sapaleh di itu terus gitu dibolak-balik. Di malam Salasa subuh dugi ka ayeuna pun bojo trombositna lain kalah naik masih nurun keneh. Kenapa? Digegel nyamuk ternyata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah tentara Allah kakarek nyamuk nu leutik geus kitu edana. Sok komo lamun gempa bencana di luar juga kumaha. Nah, bencana alam teu sabaraha, tapi yang paling hebat adalah yang begitu dahsyat adalah bencana iman. Kalau bencana iman, rusaklah. Hidup merasa sombong, merasa paling anu. Nah, di sini. Matak dulu dalam sinetron ada tukang bubur naik haji dan sekarang ada sinetron satu negara gagal berangkat haji. Laras kita sanes. Awas. Itu bukan dana apa-apa, dana dititipkan. Kenapa demikian? Ya kita dana umat Islam, dana fakir. Kenapa? Ya murah 34 juta atau ladang jualan bala-bala, ladang ditabungkan 10.000, 20.000. Akhirnya begitu rek berangkat ya bisa berangkat. Alasannya apa? Alasannya memang dunia salah seperti itu. Nuju kieu yang menjadi perbincangan kita dalam iman, ada apa dunia ini? Ada apa dunia ini? Kalaupun misalkan prokes kata Saudi, oke, kamu harus transit. Kamu harus ini dulu, Cek abdi yakin jelema di PKPH di ditu ge daekeun tah. Bakat tuh hoyong-hoyongna mangkat munggah haji. Hoyong teu pamunggah haji. Naikkan bu haji hoyong teu? Was para wargi. Jangan jauhi ulama. Jika kita sudah menjauhi ulama, berarti laksana kita sampan yang hancur ditebang ombak badai. Berarti kita akan tenggelam di dasar lautan. Kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Di antaranya yang memamurkan masjid, mereka tidak akan pernah kena panas tatkala teriknya matahari begitu dahsyat, dan orang-orang yang dekat ulama nanti akan mendapatkan syafaat karena ulama adalah warasatul anbiya. Jadi kembali kepada bahasan, orang-orang akan binasa wal asri. Siapa? Kapan? Sekarang akan rugi. Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Dan kalau bukan kita akan siapa lagi? Karena kita semuanya dituntut satu persatu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang 4, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah lamun kitu carana, cek bahasa urang Sunda mah anu parantos dibahasakeun urang teh sing boga tata titi duduga peryoga. Dan kenapa? Tata titi duduga peryoga. Semoga tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.